Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali di mata kuliah Tafsir Karbawi di pertemuan yang ke-6 ini, dan mari kita mulai pertemuan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan saya share screen materi kita hari ini, ya. Mulai dari awal. Dengan judul materi dasar pendidikan agama Islam. Materi dasar pendidikan agama Islam. Jadi materi dasar pendidikan agama Islam itu diambil dari Al-Quran surah Luqman ayat 12-13. Dan dasar agama Islam dari ayat ini, ya. Kita lihat penjelasannya. Ya, kita lihat tafsir, ya. Tapi sebelumnya kita lihat siapa sebenarnya sosok Luqman ini secara singkat. Nama lengkapnya ialah Luqman ibnu Anqa bin Sadun. Sedangkan anaknya bernama Taran. Menurut Ibnu Abbas, Luqman adalah seorang hamba berkebangsaan Habsyi yang berprofesi sebagai tukang kayu. Sementara menurut Jabir bin Abdullah mengidentifikasi Luqman sebagai orang bertubuh pendek dan berhidung pesek. Sedangkan Sa'id bin Musayyib mengatakan bahwa Luqman berasal dari kota Sudan, memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah, namun beliau tidak menerima kenabian. Dan banyak pendapat-pendapat lain tentang Luqman ini. Dari keterangan di atas jelaslah bahwa Luqman adalah seorang hamba atau budak yang menjadi sahaya, dan kesahayaan menghambatnya untuk menjadi nabi, sebab para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu berasal dari keluarga yang terpandang dari kaumnya, sehingga para ulama berpendapat bahwa Luqman bukanlah seorang nabi. Selanjutnya, kita lihat ayat 12 surah Luqman ini, ya. Artinya saja Allah menganugerahkan al-hikmah. Al-hikmah itu kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah itu, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Selanjutnya, ayat di atas dijelaskan bahwa Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, yaitu hamba-hamba Allah, sebagaimana Luqmanul Hakim, padahal ia bukan seorang nabi. Ini adalah gambaran walaupun bukan seorang yang kaya atau terpandang, bisa menjadi mulia. Dan Allah memberikan Luqman hikmah walaupun bukan seorang nabi dan tidak diberi wahyu. Luqman diberi hikmah dikarenakan beliau termasuk hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Al-Quran surah Luqman ayat 13, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Saudara-saudari sekalian, sesudah Allah menjelaskan bahwa Luqman telah diberi hikmah, karena itu Luqman bersyukur kepada Tuhannya atas semua nikmat yang telah dilimpahkannya kepada dirinya, dan ia melihat sendiri pengaruhnya di dalam kehidupannya sehari-hari, baik malam maupun siang. Selanjutnya Allah mengiringi hal itu dengan menjelaskan bahwa Luqman telah menasehati anaknya untuk melakukan hal-hal tersebut. Maksudnya Allah mengingatkan kepada Rasulnya, ingatlah hai Muhammad, Rasul yang mulia dan orang-orang yang beriman, kepada nasihat Luqman terhadap anak-anaknya, karena ia adalah orang yang paling belas kasihan kepada anaknya dan paling mencintainya.
Karenanya Luqman memerintahkan kepada anaknya supaya menyembah Allah semata dan melarang berbuat syirik atau menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Saudara-saudari sekalian, Luqman menjelaskan kepada anaknya bahwa perbuatan syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Syirik dinamakan perbuatan yang zalim karena perbuatan syirik itu berarti menjadikan sekutu bagi Allah. Dan dia disebut sebagai dosa besar karena perbuatan itu berarti menyamakan kedudukan Tuhan, yaitu sesembahan dengan sesuatu yang tidak memiliki nikmat apapun, yaitu berhala-berhala, dan yang hanya dari Allah lah segala nikmat itu diberikan. Kemudian kita lihat Luqman, surah Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Kemudian di tengah-tengah nasihat ini Allah menyebutkan wasiat yang bersifat umum ditujukan kepada semua anak. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada mereka supaya memperlakukan orang-orang tua mereka dengan cara yang baik. Selalu memelihara hak-haknya sebagai orang tua. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itu sebagai bentuk berbakti ya atas semua kebaikan dan nikmat yang telah diberikan oleh orang tua mereka terhadap diri mereka. Sekalipun demikian, dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua, mereka tidak boleh melanggar hak-hak Allah. Kemudian setelah itu Allah kembali menuturkan nasihat-nasihat Luqman lainnya yang berkaitan dengan cara bermuamalah dengan sesama manusia. Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbakti dan taat kepada kedua orang tuanya, serta memenuhi hak-hak keduanya. Dalam Al-Quran sering kali disebutkan taat kepada Allah diiringi dengan taat kepada kedua orang tua, yaitu seperti yang disebutkan di dalam firman Allah surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudari sekalian, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jasa ibu secara khusus terhadap anaknya. Karena sesungguhnya di dalam hal ini terkandung kesulitan yang sangat berat bagi para ibu. Ya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ibu telah mengandungnya yang ia dalam keadaan lemah, yang semakin bertambah lemah, sebabkan makin membesarnya kandungan sehingga ia melahirkan kemudian sampai dengan selesai dari masa nifasnya. Kemudian Allah menyebutkan lagi jasa ibu, yaitu bahwa ibu telah memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, telah merawatnya dengan sebaik-baiknya, sewaktu ia tidak mampu berbuat sesuatu apapun bagi dirinya. Untuk itu Allah berfirman, dan menyapihnya dari persusuan sesudah ia dilahirkan dengan jangka waktu 2 tahun. Selama masa itu, ibu mengalami berbagai kesulitan dalam rangka mengurus keperluan bayinya. Hal ini tiada yang dapat menghargai pengorbanannya selain hanya yang maha mengetahui keadaan ibu, yaitu Tuhan yang tiada sesuatu pun samar baginya, baik di langit maupun di bumi. Saudara-saudari sekalian, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang bertanya tentang siapa yang paling berhak berbakti kepadanya, maka beliau menjawab ibumu, kemudian ibumu. Setelah itu Rasulullah baru menyebutkan kemudian ayahmu. Saudara-saudari sekalian, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pesannya melalui firman berikut yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibrahim ayat yang ke-7. Saudara-saudari sekalian, selanjutnya, dan kami perintahkan kepadanya, bersyukurlah kamu kepadaku atas semua nikmat yang telah kulimpahkan kepadamu, dan bersyukur pula lah kepada kedua orang tuamu. Karena sesungguhnya keduanya itu merupakan penyebab dari keberadaanmu, dan keduanya telah merawatmu dengan baik, dan untuk itu keduanya mengalami berbagai macam kesulitan, sehingga kamu menjadi tegak dan kuat.
Rabbighfirli wa liwalidayya rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Saudara-saudari sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengemukakan alasan perintah bersyukur kepadanya itu dengan nada memperingatkan. Itu surah Muhammad 38, ingatlah kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedang kamulah orang-orang yang berkehendak kepadanya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Saudara-saudari sekalian, hanya kepadakulah kalian kembali, bukan kepada selainku, maka aku akan memberikan balasan terhadap apa yang telah kamu lakukan yang bertentangan dengan perintahku. Dan aku akan menanyakan kepadamu tentang apa yang telah kamu perbuat, yaitu tasyakurmu kepadaku atas nikmat-nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan rasa terima kasihmu terhadap kedua ibu bapakmu, serta baktimu kepada keduanya. Saudara-saudari sekalian, lanjutnya hubungan dengan hadis dari An-Nu'man bin Bashir, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sebagaimana dalam As-Silsilah As-Sahihah. Seperti dalam hadis qudsi dari Abu Hind Ad-Dari dari Rasulullah SAW, Allah Tuhan yang maha perkasa dan maha tinggi kuasaannya berfirman, siapa saja yang tidak rela menerima ketetapanku takdirku dan tidak sabar menghadapi ujian-ujianku kepada dirinya, silahkan dia mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu Asad. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, Allah berfirman kepada Rasulullah, siapa yang tidak ridho atas segala perintah, larangan, janji, qada dan qadarku, tidak bersyukur atas segala nikmat-nikmatku, serta tidak sabar atas segala cobaanku, maka keluarlah dari bawah langitku yang selama ini engkau jadikan sebagai atapmu, dan carilah Tuhan lain selain diriku. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mafhum tarbawinya? Pesan-pesan ini sangat bermanfaat. Pesan ini dikisahkan Allah melalui Luqmanul Hakim agar diteladani dan diikuti oleh manusia, khususnya kepada guru, kemudian kepada orang tua. Pada ayat ini Allah memberikan contoh bagaimana cara atau metode pengajar Luqman terhadap anaknya dengan menggunakan metode mau'izah, nasihat. Sasaran metode mau'izah ini adalah timbulnya kesadaran pada orang tua, pada orang yang dinasihati, agar mau insaf melaksanakan ketentuan hukum atau ajaran yang dibebankan kepadanya, disertai sikap. 1. Penuh perhatian dan cinta kasih, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh tokoh Luqman ketika menasihati anaknya. Dia selalu menggunakan panggilan yang menggambarkan kemungilan dan mengisyaratkan kasih sayang. Itu semua untuk menimbulkan rasa pengakuan pada diri si anak bahwa dirinya diakui dan dihargai keberadaannya. Sikap yang kedua, pemberi nasihat harus mencerminkan isi nasihat itu sendiri dalam artian ia telah mengamalkan apa yang dinasihati. Karena itu mau'izah atau nasihat yang disampaikan tergantung pada kredibilitas si pemberi nasihat. Dan itu si pemberi nasihat harus mengarahkan nasihat itu secara bijaksana. Yang ketiga, pemberian nasihat juga harus kontinu terus-menerus dari waktu ke waktu dan tidak berhenti pada satu saat saja. Agar apa yang dinasihati benar-benar terinternal, berbekas pada diri orang yang dinasihati. Sikap yang keempat, pemberian materi nasihat harus disesuaikan dengan tingkat kesulitannya, dalam artian harus secara bertahap. Karena itu hal-hal yang prinsipil dahulu yang diberikan kepada si objek nasihat sebelum hal-hal yang tidak prinsip. Yang kelima, pemberian nasihat, materi nasihat pun harus diadakan penyelingan antara materi yang satu dengan materi yang lain. Karena itu jangan memberikan nasihat tentang hal-hal yang itu saja, tanpa diselingi dengan yang lain. Hal ini akan menimbulkan kejenuhan pada objek nasihat.
Yang terakhir, dalam memberikan nasihat jangan sampai menciptakan situasi yang sifatnya menggurui, karena itu akan berakibat pada tidak diterimanya suatu nasihat. Berikanlah nasihat disertai dengan argumentasi atau alasan mengapa nasihat itu bentuknya perintah atau larangan. Dan kemudian biarkan si objek nasihat sendiri yang memikirkannya. Argumentasi dalam memberikan nasihat sangat penting, seperti halnya Luqman dalam nasihat-nasihatnya selalu disertai dengan argumentasi yang dipaparkan dan dibuktikan kebenarannya. Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian, demikianlah perkuliahan kita kali ini, dan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, subhanakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.